Tergantung dari kompleksitas si fitur atau produk yang mau dibuat gitu ya. Nah itu biasanya sih ya 6-7 sprint. Panjang juga ya, maksudnya Yap. kayak bikin suatu produk itu ternyata step-step yang dilalui itu Ya. banyak banget ya. Hai guys, welcome to DigiShare by Astra Digital Academy. Halo guys, selamat datang kembali di Astra Digital Academy. Astra Digital Academy secara rutin sharing insight mengenai digital marketing, product development, dan big data. Insight-insight tersebut bisa kamu temuin di Instagram, YouTube, dan podcast Astra Digital Academy. Juga website di www.astradigital.id. Balik lagi sama gue dan Wilson. Di episode sebelumnya kita kan udah ngobrol nih terkait product management ya. Tadi udah panjang, maksudnya di episode sebelumnya kan udah panjang banget nih, misalnya kayak apa itu product management, apa itu product manager, apa itu product owner ya kan tadi juga udah kita sempat bahas, maksudnya bedanya product manager sama product owner itu ngapain sih. Nah mungkin di episode kali ini kita akan lebih spesifik kali ya ke salah satu product management. Kan di episode sebelumnya kan kita udah bahas tuh ada development sama marketing. Kita karena kita expertnya di bidang product development, mungkin kita akan menggali lebih dalam ya, maksudnya apa sih itu product development, itu ngapain aja. Mungkin sebelum kita discuss terkait product development, mungkin ada satu pertanyaan mungkin dari teman-teman ya, penasaran nih, sebenarnya prospek untuk product management itu gimana sih ke depannya? Prospeknya lagi dicari banget sih kalau untuk sekarang ya. Ya lagi sekarang, karena kenapa dicari banget dan banyak tanda kutip lowongannya gitu. Karena misalkan ya satu produk itu biasanya ada punya banyak fitur. Ya produk digital ya, kita ngomong produk digital nih. Biasanya satu produk digital aja ada banyak fitur gitu ya. Nah, fitur di sini itu bukan cuma tanda kutip fitur yang dilihat oleh customer. Itu jadi ya yang nggak dilihat dari customer juga itu disebut fitur-fiturnya juga ya gitu. Jadi ya kayak misalkan yang nggak kelihatan customer tuh integrasi misalkan gitu ya, integrasi antar let's say ya payment channel, bank gitu ya. Jadi ya benar-benar integrasi yang di belakang yang mungkin customer nggak experience, itu biasanya per masing-masing fitur tuh pasti punya satu product manager. Gitu. Jadi ya bayangin aja, mungkin satu produk punya banyak banget fitur, ya pasti product manager ini lagi dicari banget. Gitu. Nah, penasaran sih, tadi kan katanya prospeknya kedepannya akan menjanjikan, banyak dicari nih. Terus mungkin teman-teman bingung nih, maksudnya kenapa satu produk itu banyak fitur? Boleh nggak diceritain, maksudnya gambaran ya, kasih contoh. Misalnya produk let's say produk A ini dia ada fitur apa aja. Nah itu maksudnya satu produk satu fitur itu gimana sih? Mungkin gini gampangnya, let's say kita ngomongin Seva kali ya, ini kan produk yang kita kerja nih. Kita kerja di Seva. Nah di Seva sendiri itu kan punya fitur ada mobil bekas, ada mobil baru, ya kan. Yang di LOB after sales aja ada e-dokumen, terus ada booking service, ada financial service, ya kan. Nah itu bisa dibilang ya fitur-fitur yang seharusnya ya punya product manajernya masing-masing. Itu mungkin yang terlihat oleh customer tuh, ya kan, experience-nya ada di customer tuh gitu ya. Yang di belakang-belakangnya itu kan ada juga ya let's say integrasi misalkan ya, misalkan stock integration untuk yang mobil bekas gitu ya. Kita bekerja sama dengan yang Astra Group juga gitu ya, yang memang bisa menyediakan stok mobil bekas. Kita integrasi gitu, jadi ya host to host tuh pakai API kan gitu. Kita jadi nggak perlu lagi ya ada manual upload lah stok-stok dari si dealer group ini gitu. Jadi itu bisa dibilang ya fitur-fitur yang seharusnya sih ada tim yang sendiri khusus yang ngerjain itu gitu. Kalau misalnya kita mau bayangin gitu ya, satu produk ada berapa banyak fitur gitu. Itu untuk Seva. Kalau misalkan ya untuk let's say kayak saya ambil contoh misalkan mungkin di Moviq kali ya. Moviq dia ada 2 fitur juga, ada car rental, ada airport transfer gitu. Car rentalnya pun juga ada yang lepas kunci, ada yang with driver gitu ya kan. Jadi satu produk tuh punya banyak fitur. Cari parkir juga ada banyak sekali fiturnya gitu ya. Sekarang dia bisa motor, ada mobil juga gitu kan. Jadi
ada banyak banget kok satu produk tuh bisa bikin beberapa fitur juga. Oke, paling tadi yang diceritain Wilson kan sebenarnya fitur-fitur yang kelihatan di customer. Di customer, iya di customer. Tapi kita juga di sisi product kita juga ada membangun fitur-fitur yang mensupport di operasional fitur. Iya, ya betul. Mungkin jadi emang gambarannya buat product management ini emang banyak lah dicari perusahaan karena fitur-fitur yang kita develop itu kan bukan hanya yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan juga banyak ya. Oke. Mungkin nextnya kita bisa discuss lebih detail ya. Maksudnya kayak kan tadi misalnya ada fitur A, mungkin teman-teman yang nonton ini juga pada bingung gimana sih kita cara kita mendevelop sebuah produk. Misalnya tadi ada fitur, misalnya di Seva ada mobil baru, mobil bekas. Gimana sih suatu fitur itu bisa ada di sebuah platform ataupun website paling gitu. Oke, kalau ngedevelop produk sebenarnya ada banyak banget metodologinya. Oke. Gitu ya. Nah, mungkin gue akan share yang mungkin yang kita lakuin selama ini gitu ya. Kita kan selama ini pakai metodologi agile. Gitu ya. Kita pakai Scrum untuk ngedevelop produknya. Gitu. Nah, jadi di Scrum sendiri itu ada banyak tim yang terlibat. Gitu, dan juga ada beberapa pakem atau beberapa step by step yang harus dilakukan biar produknya bisa dideliver dengan baik. Gitu. Itu untuk yang di Scrum ya, gitu ya. Nah, mungkin gue akan akan sharing dikit terkait yang Scrum ini. Tim yang di-involve tadi, yang gue mention tadi, itu ada yang pertama of course product owner. Gitu. Nah, disinilah product owner berperan nih, yang sesuai sama episode kita sebelumnya gitu ya. Product owner, abis itu biasanya ada Scrum Master. Gitu, ada Scrum Master. Nah, kalau di sini kita biasanya sih Scrum Master itu dirangkap jadi juga project manager, gitu ya. Nah, terus juga ada yang bagian ketiga adalah tim development nih. Tim development itu ada banyak banget pihaknya, gitu ya. Ada, let's say ada business analyst, terus ada engineers-nya yang ngedevelop yang ngoding dan lain-lain gitu ya. Itu juga dibagi jadi back end sama front end, gitu. Terus ada QA buat yang nge-make sure bener-bener sesuai dengan product requirement. Ada juga tech support nantinya yang memang kalau misalkan ada kendala di aplikasi pada saat launching, biasanya dari tim sini yang ngebantuin gitu. Jadi ada beberapa ada banyak sekali pihak-pihak di dalam tim development ini. Ada juga UI UX gitu ya. Ada UI UX yang ngurusin interface, experience, customer journey, itu mau kayak gimana enaknya gitu. Jadi beberapa role ini itu semua di dalam satu tim development. Objektifnya cuma satu, yang penting goalnya adalah mereka ngedeliver produknya itu, ngedevelop produknya itu sesuai dengan requirement yang udah dibicarakan sama product owner tadi, gitu. Nah, kalau si Scrum Master atau mungkin / project manager lah kalau di sini gitu ya, sebenarnya role ini yang bertanggung jawab atas timeline. Dia yang ngejagain bener-bener tim development itu bisa bekerja dengan baik agar biar bisa ngedeliver 100% sesuai dengan timeline yang udah disepakati, sesuai dengan requirement yang discuss di awal-awal sama tim PO. Gitu. Jadi ya kalau misalkan secara tim sih ada 3 tadi, product owner, Scrum Master, mungkin ya / project manager lah kalau di sini gitu ya. Sama 3 adalah tim development. Berarti gitu. Dalam membangun suatu produk itu timnya banyak banget ya maksudnya. Betul. Nah, kalau misalnya kan tadi kita udah bahas nih lebih ke tim yang terlibat. Mungkin kita ini nextnya kita bahas lebih ke gimana kita mendeliver ya. Maksudnya kayak koneksi misalnya antara si PO cari idea, nah dari PO cari idea itu stepnya akan gimana? Mungkin kita pertama bahasnya dari sisi product manager atau product owner dalam mendevelop produknya. Itu mungkin bisa diceritain, mungkin bisa ambil salah satu contoh case ya. Case. Biar maksudnya dari ini ya betul. Biar nanti teman-teman yang nonton itu bisa dapat insight-nya maksudnya. Ternyata kalau misalnya gue pengen jadi product owner atau product manager itu gimana sih? Biar ada bayangan sih. Sebenarnya sih untuk semua development pasti stepnya sama.
gitu ya. Karena gini, biasanya sih kalau misalkan kita mau runtutin step by stepnya gitu ya. Yang pertama of course product owner, product manager harus nge-gather requirement dulu. Gitu ya, nge-gather requirement, dia harus research, customer research dulu, dia harus nentuin produk apa yang bisa ngesolusiin problem-problem dari para stakeholders atau customers gitu ya. Nah, ketika itu udah ada, product owner itu harus nge-translate bahasa itu semua dari customer, dari stakeholders yang lainnya juga into yang kita namakan product backlog. Gitu ya. Jadi ya sebenarnya product backlog itu adalah list requirements lah sebenarnya gitu ya. List requirements. Habis itu setelah udah ada itu semua, nah biasanya si product owner ini akan ngobrol dengan biasanya sih dengan business analyst. Gitu, dengan business analyst di meeting yang kita namakan backlog grooming. Gitu ya. Jadi di Scrum itu selain ada tim, ada juga meeting-meeting yang harus dilakukan. Gitu. Nah, yang pertama adalah backlog grooming tadi. Backlog grooming ini adalah meeting pertama yang nemuin antara PO dengan let's say ya dengan business analyst, ditemenin juga sama si Scrum Master atau project manager tadi untuk menentukan backlog mana atau mungkin requirement mana yang bisa masuk ke next development dalam time frame 2 minggu gitu. Jadi kalau di Scrum itu pengerjaan atau development itu time frame-nya itu selama 2 minggu tuh. Nah, itu yang biasanya kita sebut sebagai sprint. Iya gitu. Jadi satu sprint itu 2 minggu. Nah, nanti di backlog grooming itu si tim dev atau mungkin business analysnya akan bareng ngitung yang namanya story point. Gitu. Jadi dia akan ngitung ini dari product backlog ini atau requirement ini kira-kira bisa dikerjain dalam waktu 2 minggu ini, kira-kira bisa backlog mana aja yang masuk ya. Gitu. Berapa banyak backlog berapa yang banyak bisa backlog dikerjain ya, betul. Berapa banyak requirement atau backlog yang bisa dikerjain dalam waktu 2 minggu itu. Gitu. Nah, itu biasanya sih tergantung dari yang pertama ya kapabilitas dari tim development, tim engineers gitu ya. Yang kedua juga ya mungkin berapa banyak tim engineers yang bisa ngedevelop pada satu sprint itu gitu. Nah, habis itu udah kalau ketika udah dihitung story point dan lain-lainnya, udah dihitung oke nih ada let's say ada beberapa backlog yang masuk ke sprint ini. Nah, baru masuk ke meeting berikutnya yang namanya sprint planning. Gitu, sprint planning itu udah ketemu semua tuh. Product owner, project manager, scrum master sama si tim dev semuanya itu ketemu untuk ngebahas backlog yang akan dikerjain pada sprint itu. Gitu. Nah, itu biasanya terjadi tanya jawab tuh di situ. Iya kan, karena pengerjaannya seperti apa dan lain-lainnya gitu ya. Pokoknya intinya dalam waktu 2 minggu ini kerjainnya product backlog yang ini. Gitu, oke. Nah, setelah masuk ke development, abis itu kan ada fase launching dong pasti ya, ada fase deployment gitu setelah 2 minggu. Nah, itu biasanya kan akan dites dan review dulu oleh tim QA kita. Gitu. Apakah ini udah sesuai dengan backlog yang dikerjain oleh si tim PO tadi gitu ya. Nah, setelah itu udah dikerjain, di-deliver ke PO-nya oke, approve. Nah, itu baru bisa launching ke market. Gitu. Nah, habis itu ada ada meeting terakhir yaitu namanya retrospektif. Gitu. Jadi di mana semuanya ngumpul lagi, ngebahas di sprint kemarin yang lagi dikerjain itu berapa persen sih terdeliver? Apakah 100%? Kalau misalkan enggak 100%, misalkan ya cuma 85% gitu. Kenapa? Nah, itu harus di ngobrolin semua tuh. Biar next sprint-nya itu bisa 100% terdeliver. Gitu. Jadi ya kayak ya di retrospektif itu ya feedback kali ya, keluarin unek-unek lah. Iya gitu, kayak misalkan ya dalam waktu 2 minggu itu misalkan ya ada yang kurang enak badan sehingga nggak bisa deliver dengan baik di hari itu gitu. Nah, jadi itu yang harus kita ngobrolin biar ya next sprint-nya 2 minggu itu bener-bener bisa 100% terdeliver. Gitu. Jadi ya sebenarnya step by step-nya itu, nah habis retrospektif mulai lagi dari awal lagi tuh. Gitu, mulai lagi dari backlog grooming lagi untuk nentuin requirement apa aja nih yang masuk ke next sprint. Next 2 minggu tadi gitu. Udah masuk, terus mulai lagi sprint planning, terus nanti launching, retrospektif lagi, mulai lagi dari pertama gitu. Nah, biasanya sih kalau project gedean
Itu ya bisa makan ya tergantung dari kompleksitas si fitur atau produk yang mau dibuat gitu ya. Nah, itu biasanya sih ya 6 sampai 7 sprint, bahkan ada yang sampai 8 sprint gitu. Nah, itu sih pernah kita lakuin lah gitu ya kalau selama di sini. Gitu. Kalau misalnya dari dengar ceritanya panjang juga ya, maksudnya Yap. kayak bikin suatu produk itu ternyata step-step yang dilalui banyak banget ya. Maksudnya Yes. kan kadang misalnya kita sebagai customer ya, misalnya kita orang awam nggak ngerti di bagian produk, kan kadang bikin ada feature ini Ya tinggal buat aja tinggal gitu. buat aja. Iya. Ternyata untuk mencapai fitur itu, maksudnya launching ataupun ada di suatu aplikasi itu panjang banget. Banyak ya. Nah, dari tadi kan udah di mention nih, maksudnya dari dari gather requirement, terus si tim produknya bikin detailingnya, nge-mappingin needs-nya apa, kebutuhannya apa yang nggak sesuai apa, pain points-nya, buat tujuan dari product development itu kan untuk menderiver suatu produk yang menjawab masalah Betul. si customer. Itu objektif utamanya lah gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton kan, maksudnya di product management atau product development itu, maksudnya kita sebagai product manager atau product owner itu bukan ngasal ya, maksudnya kayak develop suatu produk tanpa alasan yang jelas. Yes, gitu pasti kan ya. Pasti. Maksudnya takut nanti kan ada yang teman-teman, produk ini kok UI UX-nya jelek banget. Maksudnya kayak orang awam yang nggak ngerti di bagian produk kan nggak tahu nih, maksudnya harus maksudnya step-stepnya gimana gitu. Ya mungkin experience tadi ada alasannya kenapa experience-nya seperti itu gitu ya. Mungkin kalau misalkan memang experience-nya masih belum diterima, ya bisa diimprove lagi ke next sprint atau ke development berikutnya kayak gitu. Jadi pokoknya selalu siklusnya product cycle product life cycle tuh harus repetitif. Harus terus produk tuh harus improve terus, harus berkembang terus. Soalnya kalau misalnya kita lihat dari product life cycle itu kan produk tuh kayak kurva S ya. Maksudnya suatu titik di mana produk itu dari bawah belum ada, misalnya tiba-tiba ada needs, terus dia naik sampai puncaknya, dia akan turun. Jadi di mana tugas seorang product management atau product manager atau product owner itu mencari solusi gimana si user itu akan tetap menggunakan produk kita. Betul. Nah, sebenarnya ada ini enggak sih title gimana kita mengetahui suatu produk development itu yang kita ciptakan atau kita kembangkan itu bagus atau enggak? Maksudnya ada standar tertentunya gitu enggak sih? Of course itu kita harus pertama ya harus ngelihat dulu matriks yang harus diuji. Gitu ya. Jadi ya produk ini pas lagi launching, matriks apa nih, parameter apa yang harus ditentukan agar kita define produk ini sukses gitu ya. Misalkan kalau misalkan dari sisi aplikasi, beberapa matriksnya kan kayak active user gitu ya, terus register, total download ya kan, total transaksi gitu. Nah, itu biasanya menjadi parameter. Kalau misalkan ini angkanya itu sesuai sama yang kita targetkan, ya itu kita bisa bilang sukses gitu ya. Kalau misalkan di website kan berapa banyak visitor sih gitu, berapa banyak yang ngeklik sih campaign kita gitu kan, berapa banyak yang ngeklik sih produk-produk yang kita udah listing, berapa banyak orang sih yang akhirnya dari ngeklik itu jadi transaksi gitu ya. Jadi harus ditentukan dulu pertama matriks apa nih, matriks apa yang harus di define biar produk ini jadi sukses gitu. Terus selain itu ada lagi nggak, maksudnya selain matriks, mungkin dari segi selain matriks ya? Selain matriks, kayaknya sih selama ini sih gue ngelihat produk ini sukses ya sesuai dengan matriks. Tapi matriks jangan cuma 1 atau 2 atau 3 gitu ya. Matriks harus banyak lah. Gitu. Dan juga selain matriks mungkin gini deh, dari matriks lanjut ke mungkin ya kalau gue sih biasanya nge-monitor ya cost-nya. Cost. Iya gitu ya, misalkan let's say gue akan ngelihat nih cost ketika orang visitor itu biasanya kita spending berapa banyak sih gitu. Nah, itu yang harus kita jagain. Tapi sebenarnya ini ujung-ujungnya juga matriks juga. Matriks yang harus gua hitung untuk ngedefine produk ini sukses atau enggak. Kayak gitu. Sebenarnya kalau bisa disimpulin banyak ya, maksudnya suatu produk itu bagus itu dilihatnya bukan dari satu sisi aja. Jadi ada matriks atau matriks yang harus ditentuin ya. Misalnya tadi visitornya kah? Atau sessionnya kah? Nah, itu kan semua sebenarnya itu semua
kita bisa dilihat kalau dipantau misalnya kalau di produk website tuh bisa dari Google Analytics ya. Oke, untuk diskusi terkait product development kita cukupkan, di mana kita udah dapat insight lah ya, maksudnya di product development itu action apa aja sih yang harus kita lakuin. Terus di sesi kali ini juga maksudnya dari teman-teman yang ingin berkarir di bagian product itu dapat insight lah ya. Yes. Misalnya kayak nanti prepare kalau misalnya dia mau jadi product manager kayak gimana, kalau misalnya dia mau jadi product owner harus kayak gimana. Nah, sekian episode kali ini. Terima kasih untuk Wilson yang sudah sharing ya sama kita. Nah, thank you. Dari sharing ini teman-teman bisa dapat pembelajaran lebih lah. Nextnya kita bisa adain sharing-sharing lagi yang membahas lebih dalam ya, maksudnya terkait product development. Terus kan untuk product management kan ada yang product marketing. Mungkin kita bisa discuss yang product marketing kali ya. Nah, terus terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah dengerin nih. Dan stay tune buat update insight seputar digital di Instagram, YouTube, dan podcast Astra Digital Academy, serta website di www.astradigital.id. See you and keep learning. Hi guys, welcome to DigiShare by Astra Digital Academy.